Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti. Tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum 'an dzikri rabbihim mu'ridun. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menjaga kalian di sepanjang siang dan sepanjang malam selain Rahman, tetapi kenapa mereka berpaling untuk mengingat Allah? Walau Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana limpahan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam. Tidak ada waktu siang yang kita lewati, tidak ada waktu malam yang kita lalui, kecuali mesti kita berbuat dosa di setiap siang tersebut, di setiap malam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Maka mintalah ampunan kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan Allah menuntut untuk setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, entah itu panca indera, entah itu akal, entah itu lisan, entah itu nikmat sehat, entah itu nikmat kesempatan atau waktu, entah itu nikmat keluarga, harta, aman, terlebih nikmatul Islam dan iman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tuntut semua itu untuk disyukuri.
andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Tetapi apabila kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Di antara nikmat Allah yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Di hari ini kita telah memasuki bulan Rajab. Bulan di mana Allah mengistimewakan bulan ini dari bulan-bulan lainnya. Yang empat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Itulah agama Allah yang lurus. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan Allah tersebut ada 4 bulan Allah yang haram, yang suci. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian melakukan kezaliman di 4 bulan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat di surat At-Taubah ini dengan sabdanya, "Inna zaman qad istadar kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman waktu telah berputar. Sebagaimana hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan Allah Subhanahu wa taala tersebut ada 4 bulan Allah yang haram. Salasun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Bulan kita sekarang ini, bulan Rajab. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Kezaliman kapanpun dan dimanapun haram. Tetapi ketika kezaliman tersebut dilakukan di bulan yang Allah istimewakan, di mana keharaman lebih besar daripada bulan-bulan lain, maka dosanya pun berlipat. Seperti halnya seseorang yang dia melakukan dosa di masjid ini. Dia berdustakah, menggunjingkah di masjid. Dosanya lebih besar apabila dia berdusta atau menggibah, menggunjing, menggosipi orang di luaran sana. Terlebih ketika dosa-dosa tersebut dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, semakin dimuliakan satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman dilakukan di tempat tersebut semakin besar dosanya di sisi Allah. Demikian pula ketika kemaksiatan dilakukan di bulan-bulan yang Allah sucikan, yang Allah istimewakan, maka dosa dilakukan di bulan-bulan tersebut lebih besar dosanya di sisi Allah daripada dosa tersebut dilakukan di bulan-bulan lain. Di antara bulan yang Allah sucikan tersebut adalah bulan Rajab. Baru berapa hari kita masuk? Entah 2 atau 3 hari. Tanggal 3 Rajab sepertinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan darah-darah kalian adalah haram sebagaimana haramnya tanah ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya hari ini. Az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Innallaha la yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah memberi tempo kepada para pelaku zalim. Mereka yang menzalimi saudaranya, keluarganya, kaum muslimin, baik kehormatan mereka dilecehkan, dicaci, dimaki, digibahi mereka. Harta mereka entah dicuri, dirampas, ditipu, dikhianati. Darah mereka dicurahkan, dilukai. Innallaha la yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah memberikan tenggang waktu, tempo. Allah berikan
kelapangan, keluasaan sedikit. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi ketika Allah sudah mulai memegang orang tersebut, mengambil orang tersebut, Allah tidak akan lepaskan lagi. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengadab satu negeri yang penduduk negeri tersebut melakukan banyak sekali kezaliman, kemaksiatan, dosa-dosa besar, dan mereka anggap hal yang biasa, entah itu riba, entah itu zina, entah itu khamr, entah itu judi, entah itu pinjaman-pinjaman online kah yang mengandung judi di sana, kredit-kredit judi, kredit-kredit riba yang apabila ada terlambat bayar maka terkena denda. Riba jahiliyah imma an taqdi wa imma an turbi. Riba jahiliyah bayar sekarang, apabila terkena denda. Beli rumah kredit riba, beli mobil, beli motor dengan kredit riba. Apabila suatu penduduk negeri memenuhi negeri tersebut dengan kezaliman, dengan kemaksiatan, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah timpakan kepada mereka penderitaan demi penderitaan, musibah demi musibah, entah wabah penyakit, entah kelaparan, entah musuh datang dari luar, entah dipersulit ekonominya. Semua itu karena ulah kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun falyatahallalhu minhu al-yawm, man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang dia pernah menzalimi saudaranya, entah kehormatannya dia caci, dia cela, dia maki, dia gunjing, dia gosipi, dia rendahkan, dia tuduh, dia fitnah, atau apapun, kata Rasulullah SAW, entah harta saudaranya, entah darahnya, minta halal hari ini. Minta halal hari ini. Datang kepada mereka, minta halal, minta dimaafkan, sebelum datang hari di mana dia tidak punya dinar, di mana dia tidak punya dirham. Rasulullah SAW bersabda, "Atadri mal muflisu fikum?" Apakah kalian tahu orang bangkrut di antara kalian? Al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah yang tidak punya dirham dan dia tidak punya harta benda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu fikum, orang bangkrut di antara kalian, mayati yaumal qiyamati bisiyamin wa salatin wa sadaqah. Dia yang datang di hari kiamat membawa pahala salatnya, membawa pahala sedekahnya, membawa pahala puasanya, wayati, tetapi dia juga membawa dosa-dosa. Qad syatama hadza, dia sudah mencela si fulan, wa akhadha mala hadza, dia sudah mengambil harta si fulan, wa safaka dama hadza, dia sudah mencurahkan darah si fulan, wa daraba hadza, dia sudah memukul si fulan, fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang-orang yang dizaliminya tersebut, yang dicacinya, yang digunjingnya, yang dipukulnya, yang diambil hartanya, yang dibunuhnya, yang dilukainya, mengambil pahala salat, mengambil pahala puasa, mengambil pahala sedekah, mengambil pahala baktinya kepada orang tua, haji dan umrohnya, apapun amal saleh yang dia bawa akan diambil oleh mereka orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia. Belum selesai pengadilan Allah. Masih banyak lagi kezaliman yang dilakukan kepada orang-orang, sudah habis fania, hilang, sudah habis semua amal soleh yang dia miliki. Maka diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi. Pernah si zalim ini dia melakukan dosa ini dan itu, ditimpakan kepada pelaku zalim dan dia dicampakkan ke dalam neraka. Seperti itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika kita mencela, mencaci, merendahkan satu suku, satu ras, satu negara, karena mereka semua akan menuntut balas di hari kiamat. Seorang muslim laisa bita'an wa laisa bil'an. Seorang mukmin dia bukan seorang pencaci, dia bukan seorang pelaknat,
Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Tidak luka hati mereka karena lisan kita. Tidak luka tubuh mereka karena perbuatan kita. Itu muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia sebagaimana didefinisikan oleh Hasan Al-Basri, badlun nada wa kafrul adha wa kaful adha wa talaqatul wajh. Akhlak yang mulia terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah dia memberikan kebaikan. Apa yang dia bisa? Dengan hartanya kah? Dengan pikirannya kah? Dengan tenaganya kah? Dengan lisannya kah? Kaful adha. Yang kedua, akhlak yang mulia itu adalah menahan diri dia untuk tidak menzalimi orang lain. Tidak terganggu orang lain karena kita. Tidak tersakiti orang lain karena kita. Yang ketiga, talaqatul wajah, wajah yang berseri, tersenyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikan sekalipun engkau tersenyum di hadapan saudaramu. Aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bagaimana kira seorang muslim untuk dapat mengagungkan bulan-bulan Allah yang suci apabila mereka tidak tahu apa saja bulan suci tersebut, apabila mereka tidak tahu apa saja kezaliman tersebut? Musyrik, kafir, Quraisy di zaman Nabi SAW, orang-orang jahiliyah, mereka para penyembah kubur, mereka para penyembah berhala, batu mereka sembah, kayu mereka sembah. Tahu mereka kesucian bulan haram, tahu mereka kemuliaan bulan-bulan haram, Dzulhijjahnya, Dzulqa'dahnya, Muharramnya, Rajabnya. Musyrik, kafir. Mereka paham betul tentang kemuliaan 4 bulan ini. Ketika mereka bertahun-tahun mencari pembunuh bapak mereka, bertahun-tahun mereka mencari pembunuh anak kandung mereka, istri mereka, ibu mereka, didapatkan pembunuh tersebut di bulan-bulan haram, mereka tahan diri. Mereka tidak pukul, tidak terlebih mereka bunuh. Mereka tahu ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada kemaksiatan, kezaliman apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada Rabb-nya, kepada Rasul-nya, terlebih kepada orang tuanya, kepada kaum muslimin secara umum, bahkan binatang sekalipun. Tidak boleh seorang menzalimi siapapun dan apapun di bulan-bulan ini. Dosanya lebih. Sebenarnya kezaliman dilarang kapanpun dan dimanapun. Tetapi ketika di bulan-bulan haram ini, maka lebihlah dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira? Ketika kaum muslimin mereka tidak tahu apa saja bulan haram, apa saja bulan yang disucikan oleh Allah, bagi mereka biasa. Masuknya bulan Rajab, bahkan tidak tahu banyak kaum muslimin nama-nama bulan Islam. Lebih hafal mereka lagi nama-nama bulan-bulan kaum musyrikin. Januarinya, Februarinya, para penyembah berhala dari kalangan orang-orang Romawi. Dewa Janusnya mereka hafal, Dewa Maretnya mereka hafal, Dewa Mayunya mereka hafal. Raja Julius Caesarnya, Augustus Caesarnya, mereka hafal semua. Tidak mereka menghafal Muharram, tidak mereka menghafal Safar, dan tidak peduli bagi mereka tidak mengetahui sekalipun masuk bulan Rajab atau tidak. Bagaimana kira kaum muslimin mereka bisa meninggalkan keharaman, kezaliman di bulan-bulan haram ketika mereka tidak peduli dengan agama mereka.
Dan ketika kaum muslimin juga tidak peduli dengan apa saja syariat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mustahil untuk bisa dia melakukan untuk dia meninggalkan kezaliman apabila dia tidak tahu apa saja kezaliman tersebut. Para ulama mereka sudah menjelaskan dengan lugas, dengan tegas, terang dan jelas apa saja kumpulan dosa-dosa besar, entah itu yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, entah itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Coba lihat sekarang, bagaimana pinjol-pinjol dengan amannya berkeliaran, berserakan di negeri kita ini. Bagaimana riba diagungkan, dibesarkan, disebarkan. Tidak ada seorang dia merasa jijik ketika pelaku riba. Dosanya sama dengan dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Homer di mana-mana, judi di mana-mana, tato di mana-mana, diperlihatkan dengan tidak malu. Kezaliman demi kezaliman kepada Rabb-nya, kepada Rasulullah, kepada Islam dan kaum muslimin. Bagaimana kira kaum muslimin mereka bisa meninggalkan kezaliman? Bagaimana kira kaum muslimin mereka tahu bulan-bulan haram ketika mereka tidak tahu apa agama mereka? Apa agama mereka yang mereka anut? Islam. Apa itu Islam? Siapa yang disembahnya? Siapa yang membawa Islam ini? Apa yang ada di dalam Islam tersebut? Sehingga tidak mungkin seorang muslim dia akan mengucapkan semua agama itu sama. Sehingga seorang muslim dia akan mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada ibu kandungnya yang melahirkan dia. Sehingga seorang muslim akan bela Islam dengan tetes darah terakhirnya. Seperti itu muslim. Ketika dia mengerti siapa Rabb-nya, ketika dia paham apa agamanya, ketika dia tahu siapa Nabi dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain kecuali hanya dengan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, kita belajar ilmu agama. Kita duduk bersimpuh. Untuk kita bisa mengenal siapa Rabb kita. Untuk kita bisa mengenal apa agama kita. Untuk kita bisa mengenal siapa Nabi yang kita cintai lebih daripada apapun dan siapapun dari kalangan makhluk. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan sampai kita wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma anjil mustad'afina fi Gaza. Allahumma anjil mustad'afina fi Gaza. Allahumma alayka bi dawlatil yahud. Allahumma dammirhum tadmira. اللهم عليك بدولة اليهود اللهم دمرهم تدميرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله وصلى الله على رسول الله أقم الصلاة